Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Lalu puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan atas hidup kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama kita memuliakan dan memuji nama Tuhan kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita, kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dan segala anugerah-Mu Tuhan, segala kebaikan yang telah Kau berikan terhadap hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati hidup kami sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, penyembahan yang keluar dari mulut kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam tangan kosong, dan yang Kau yang pimpin dari awal tengah hingga akhir. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang hadir di sini boleh merasakan lawatan-Mu terjadi atas setiap hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang yakin dan percaya mari katakan amin. Mari semuanya saya ajak untuk berdiri bersama. Kita pujikan nama Dia, kita serukan nama Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dan berkuasa mulia. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu, karena Kau bersama kami Tuhan. Setia menjaga dan berkuasa mulia. Kuasa
Lebih dalam lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita. Kami yakin Tuhan Yesus, sesuatu yang besar terjadi atas hidup kami Tuhan. Suatu kemenangan terjadi atas setiap hidup kami Tuhan Yesus.
kasih yang sudah memberikan. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia saudara pagi hari ini. Haleluya. Nikmati hadirat Jesus. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan segenap hati. Kami menyembah Kau. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan dengan iman terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin pemulihan, kemenangan, sukacita terjadi di tempat ini. Dan saat pagi hari Tuhan, di saatnya kami mendengarkan Kau berbicara dalam kehidupan kami. Pakai kami semua Tuhan, dan kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi saudaraku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Haleluya Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengembalaan, Pastor Agus, Pastor Kol, dan yang lainnya yang telah memberikan kesempatan untuk pada saat pagi hari ini kita boleh sharing akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan? Amin. Yang percaya katakan amin. Kasih Allah tidak berkesudahan. Yang percaya lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Sebab kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu adalah tema saudara untuk bulan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah sudah tidak bisa kita ragukan. Kasih Tuhan memang sudah dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kasih manusia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Manusia seringkali up and down. Manusia seringkali ada sedih, ada gembira. Ketika gembira dia bisa berkata Tuhan baik. Tetapi ketika saudara kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak membuat gembira, kondisi yang sedih, maka manusia itu bisa dia tidak merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Bisa dia tidak mengucap syukur. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu mengenai kasih melalui pujian dan penyembahan. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. True love through praise and worship. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-1 sampai 2. Di situ dikatakan, bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam nama Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur.
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bapak Ibu Saudara, di sini adalah bercerita tentang pujian dan penyembahan. Nah, pagi hari ini kita mau lihat sama-sama apa arti kata pujian dari bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Ada artinya toda, yaitu mengangkat tangan. Ada artinya yadaha, yaitu mengangkat tangan dan menikmati hadirat Allah. Ada halal, sangat bersukacita. Ada zamar, Bapak Ibu Saudara, yang memuji dengan alat musik. Lalu ada barak, memberkati Allah dengan sebab dia sumber kejayaan, kemakmuran dan kesuburan. Ini adalah arti kata pujian dalam bahasa Ibrani. Lalu kita mau lihat sama-sama arti kata penyembahan, Bapak Ibu. Apa sih penyembahan itu? Penyembahan adalah dialog intim dengan Tuhan dan manusia yang dilakukan secara konstan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, penyembahan adalah pengungkapan hati, penyanjungan dan pujian bagi Tuhan. Yang ketiga, penyembahan adalah mengagungkan Tuhan dengan segala keberadaan kita, roh kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Itu adalah arti kata daripada penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kedua definisi tadi, kita tahu bahwa pujian dan penyembahan adalah bagian dari kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah, sebetulnya kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana saudara dan saya kita bisa memiliki kasih yang sejati melalui pujian dan penyembahan? Saya membaginya menjadi 4. Saya menyebutnya dengan goal, G-O-A-L, Bapak Ibu. Apa itu goal? Mari kita akan sama-sama mempelajarinya lebih dalam lagi. G yang pertama adalah grateful. G yang kedua adalah offering. O yang kedua adalah offering. A adalah acknowledge. Dan L adalah lifetime. Mari kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama, mengenai grateful. Di dalam Mazmur, Bapak Ibu, dikatakan di sana, Mazmur 107 ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, ini adalah grateful, berbicara tentang ketika kita mau memiliki kasih sejati dalam pujian dan penyembahan. Mari datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Saudara, ada pujian berkata, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Itu dikatakan, saudara, ya, give thanks with a grateful heart. Artinya mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Sebab karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang baik bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara bangun pagi hari ini, saudara masih bisa bernafas, itu adalah satu kemurahan yang daripada Tuhan. Saudara, berapa banyak saudara bisa bayangkan ada orang-orang yang ketika bernafas saja harus menggunakan tabung. Berapa biaya yang harus digunakan? Ketika saudara bangun, saudara masih bisa menggerakkan tangan saudara, saudara masih bisa menggerakkan kaki saudara. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan harus kita sadari. Berikutnya lagi, berapa banyak dari saudara yang saat ini masih bekerja? Berapa banyak dari saudara yang masih berusaha? Saya mau beritahu kepada saudara, hari-hari ini banyak orang yang sedang menghadapi PHK. Hari-hari ini banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Dan kalau saudara sedang bekerja dan berusaha hari-hari ini, yang usaha pun banyak yang bangkrut. Kalau saudara masih bekerja, saudara, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Kemurahan yang luar biasa. Dan ketika Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari dengan sehat, wah, dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi sudah mengucap syukur. Di dalam Korintus dikatakan, Bapak Ibu Saudara, tapi aku senantiasa mengucap syukur. Artinya senantiasa adalah setiap waktu. Tidak hanya dalam waktu-waktu kita senang, tidak hanya dalam waktu-waktu kita sukses, tetapi pada waktu-waktu keadaan yang tidak baik itu mungkin sedang menghampiri kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Tetapi tetaplah mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Anda bersyukur ketika kondisi Anda itu baik, itu biasa.
Tapi bila Anda bersyukur ketika kondisi tidak baik, itulah kekuatan. Yang setuju katakan amin. Saya akan ulangi. Saudara bisa bersyukur ketika kondisi baik, itu adalah biasa. Namun bila saudara bersyukur ketika kondisi tidak baik, itu disebut apa? Kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ucapan syukur di baliknya ada mujizat. Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya yang berada di muka bumi ini, ketika sebelum kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia mengambil roti itu, ikan itu, saudara, dikatakan apa? Lalu ia mengucap syukur. Mujizat terjadi. Ketika Lazarus akan keluar, akan dibangkitkan keluar dari gua, ketika orang-orang sudah mendorong batu yang ada di gua itu, sebelum Yesus memanggil Lazarus keluar, apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur kepada Allah, dan mujizat terjadi. Pagi hari ini milikilah ucapan syukur, karena di dalam ucapan syukur ada mujizat yang terjadi. Ada sebuah pujian berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Bapak saudara, ada kesaksian yang indah melalui pujian dan penyembahan ini. Suatu ketika ada seseorang di Amerika. Dia divonis oleh dokter dia mengalami sakit jantung dan harus dioperasi. Saudara, dan malam sebelum dia dioperasi, dia sedang tidur dan 3 kali dia dibangunkan oleh seseorang. Dan ketika tiap 3 kali dibangunkan dan dia tidak melihat seorang pun, maka dia sadar bahwa sebetulnya Tuhan sedang beracara dengan dia. Lalu dia mendengar sebuah suara berkata, kamu tidak percaya kepada aku. Lalu dia bertanya, bagaimana aku tidak percaya kepada engkau? Kamu tidak sekalipun mengucap syukur. Lalu dia sadar, dia seringkali takut, dan dia seringkali khawatir, dan dia seringkali berdoa, menengking sakit penyakit. Tetapi satu hal yang dia lupa, yaitu berterima kasih, yaitu mengucap syukur. Dan malam hari itu, Bapak Ibu saudara yang kasih, dia berlutut dan dia menyanyikan lagu ini berulang-ulang. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terus berulang dia nyanyikan sepanjang malam sambil berlutut. Keesokan harinya dia akan dioperasi, Bapak Ibu. Namun sebelum melakukan operasi, ada pemeriksaan terakhir yang dilakukan oleh dokter. Dan ketika diperiksa, dokter menemukan penyakit jantung itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Malam hari itu, Tuhan beracara dengan dia. Ada mujizat melalui ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, berbicara tentang offering. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita bisa memiliki penyembahan kasih di dalam penyembahan dan pujian, Saudara. Yang kedua adalah offering. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Apa itu, Saudara, persembahan yang benar? Di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mari persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Apa itu persembahan yang hidup? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makhluk hidup dikatakan hidup apabila dia bergerak, apabila dia melakukan aktivitas. Ketika makhluk hidup tidak melakukan apa-apa, maka makhluk hidup itu
disebut dengan makhluk hidup yang mati. Demikian juga hidup kita. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan, maka kita harus bergerak aktif. Bergerak aktif untuk apa? Bergerak aktif untuk melayani, bergerak aktif untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bergerak aktif memuji dan menyembah Tuhan. Persembahan yang hidup. Ketika saudara hadir di tempat ini, saudara, dengan segenap hati, saudara, berikanlah persembahan yang hidup. Artinya apa? Ketika pujian-pujian, saudara betul-betul memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Hello, ini bukan rutinitas hari Minggu loh Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah pengungkapan hati saudara kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika pujian dan penyembahan, saudara, mari menyembah dengan sungguh-sungguh. Ketika itu pujian praise harus bergerak menari bagi Tuhan, saudara, menari bagi Tuhan. Daud setelah diangkat sebagai raja, dan ketika dia akan membawa tabut Tuhan kembali, saudara, dia menari-nari. Seorang raja menari-nari yang sedemikian rupa. Dia menanggalkan jubah kerajaannya. Apakah saudara rela menanggalkan jubah kerajaan perusahaan saudara? Mungkin saudara adalah seorang pimpinan perusahaan, mungkin saudara adalah big boss, tetapi ketika berada di tempat ini, semua di hadapan Tuhan adalah sama. Dan ketika semua sama, mari, jangan ada lagi ego kita. Oh, aku adalah pimpinan perusahaan, malu dong kalau aku gerak-gerak. Daud is a king. Daud adalah seorang raja, dan dia tidak malu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berikan persembahan yang betul-betul buat Tuhan, yang kudus, yang hidup buat Allah kita. So, saya mau kasih tahu kepada saudara, zaman dahulu iblis itu bentuknya mengerikan. Bentuknya kayak kalau kita panggil mungkin namanya Gundurwo, ya. Saya nggak tahu tuyul itu masuknya iblis atau bukan. Tetapi iblis bentuknya itu tidak baik. Tetapi maju beberapa dekade, iblis berubah menjadi sesuatu yang tampan dan cantik kalau orang-orang bilang. Namun dekade sekarang, iblis berubah menjadi kotak padat persegi panjang. Kalau Anda tidak bijaksana menggunakannya, yang seringkali kita sebut dengan gadget. Hati-hati Bapak Ibu, bentuknya memang kecil, kayaknya bisa kita simpan di dalam tas. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan bijaksana, maka engkau yang akan diperbudak olehnya. Berapa banyak mungkin sudah nggak pernah bisa melepaskan HP. Ketika ada di rumah, dimanapun, even di kamar mandi, HP saudara bawa. Istri saja nggak pernah dipegang, misalnya begitu, suami. Tetapi HP terus dibawa kemana-mana. Hati-hati. Ketika saudara ada di firman Tuhan di tempat ini, handphone boleh nggak? Boleh, saudaraku. Teknologi diciptakan untuk membantu kita, untuk menolong kita. Kau membuka Alkitab saat ini, yes, luar biasa bagus. Tetapi jangan sampai engkau pakai malah untuk update status, malah untuk melihat status orang lain, malah untuk Facebook, malah untuk Instagram di saat firman Tuhan disampaikan. Oh, kelihatannya itu simpel. Tidak. Iblis berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hidupmu. Ayo Bapak Ibu, persembahan yang hidup betul-betul dilakukan dalam kehidupan kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, tadi sudah GO. Nah, ini Bapak Ibu, Anda boleh datang dengan segala kekayaan, kepandaian, kemampuan, tetapi Tuhan melihat hati. Apakah saudara datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, bukan karena takut nanti divisitasi Pastor Yo, takut divisitasi Pastor Agus? Apakah sudah betul-betul datang dengan hati? Mari pagi hari ini cek kehidupan kita, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah acknowledge, pengakuan. Terhadap apa? Pengakuan akan kebesaran dan keperkasaan Tuhan atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga, ayat yang ketiga saja Bapak Ibu Saudara,
Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah, saudara. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saudara, karena rasa kagum, karena pengakuan atas kebesarannya. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan tidak ada Allah yang lain di atas muka bumi ini selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dikatakan tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain karyanya di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Dan saudara dan saya ada di tempat ini adalah bagian dari penebusannya. Amin. Berapa yang percaya bahwa saudara adalah warga kerajaan surga? Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara, mari datang. Ada pujian berkata sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Itu sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Lalu yang keempat, tadi ada goal. Yang G, yang pertama adalah grateful. Lalu O yang kedua adalah offering. Lalu A adalah acknowledge. Dan yang keempat, yang terakhir L adalah lifetime. Katakan lifetime Bapak Ibu Saudara. Lifetime. Kita buka di dalam Daniel, saudara. Di dalam Daniel ini, saudara, di situ dikatakan, saudara, dia biasa memuji, berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Saya mau menekankan kata biasa, saudara. Kata biasa artinya terus-menerus dia lakukan. Tidak hanya pujian dan penyembahan dia lakukan hanya pada hari Minggu. Saudara, pujian dan penyembahan tidak hanya dilakukan pada saat hari Minggu. Amin. Tetapi terus menerus. Kalau kita bicara tentang terus menerus, kita bicara tentang apa yang disebut dengan habit. Katakan habit. Menurut survei Bapak Ibu Saudara, hal yang kita lakukan berulang kali selama 40 hari, maka itu akan menjadi habit kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, kita lakukan lifetime sepanjang hidup kita. Tidak hanya di tempat ini kita memuji dan menyembah Tuhan, tetapi sepanjang waktu. Even ketika menyetir, ketika saya naik motor, saya pernah mengalami lawatan Tuhan di atas motor. Ketika itu ada permasalahan dalam kehidupan saya. Saya naik kendaraan, saudara. Saya berbahasa roh dan saya berdoa kepada Tuhan di atas kendaraan. Saya berani karena saya pakai helm yang ada tutupannya, dan saya pakai masker pada saat naik kendaraan, naik motor. Dan saat itu saya berbicara kepada Tuhan, dan kondisi saat itu sudah langit mendung hitam. Saya nggak tahu kenapa, tapi langit mendung hitam, dan saya berdoa kepada Tuhan, bantu di dalam permasalahan yang aku ada. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, lalu saya memuji Tuhan dan berbahasa roh di atas motor. Ketika saya memuji dan berbahasa roh di atas motor, tiba-tiba saya melihat di ujung sana, saudara, di langit yang begitu gelap, langit itu tiba-tiba bisa berlubang dan ada cahaya yang keluar dari lubang tersebut. Ketika saya lihat di situ, tiba-tiba di hati saya timbul, anakku, segelap apapun permasalahanmu, masih ada sinar terang, cahayaku yang akan menolongmu keluar dari permasalahan. Nah, seketika itu saya itu kepengennya nyetandati motor dan saya sujud, kepengennya begitu, saudara. Tapi mungkin karena ego ya, saudara, nggak mungkin di tengah jalan saya begini, saudara. Sampai rumah, lalu saya ambil gitar saya, lalu saya puji dan penyembahan. Nah, di atas motor, saudara, luar biasa, Tuhan merawat saya tidak bisa mencegah air mata terus keluar. Karena Allah yang dahsyat. Amin.
Dan saudara, mengenai habit ini, saya ada iCare. Kemarin Pastor Pak mengisi di iCare saya. Setiap hari saya membiasakan untuk anggota iCare saya, untuk mereka mendengarkan firman Tuhan. Every day saya memberikan kepada mereka voice note. Karena saya percaya voice note tentang firman Tuhan 1-2 menit. Karena saya percaya begini saudara, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saya kirimkan dan mereka boleh terus mendengarkan setiap pagi, every morning. Dan itu menjadi habit kita, menjadi habit daripada iCare kita, saudara. Saudaraku, praise and worship is not an event to attend and watch. It's a lifestyle to be lived. Praise and worship is not an event to attend and watch. It's a lifestyle to be lived. Pujian dan penyembahan bukan sebuah acara, bukan sebuah event untuk dihadiri dan untuk dilihat, tetapi itu adalah lifestyle, gaya hidup kita yang harus kita hidupi day by day. Setiap hari harus kita hidupi, Bapak Ibu. Puji-pujian terus di dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap pagi ada kesempatan, saya selalu memasang lagu pujian, Bapak Ibu, baik dari radio-radio yang ada atau melalui YouTube. Sekarang teknologi banyak. Pergunakan itu, Bapak Ibu saudara, untuk kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Mari Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini milikilah true love through praise and worship melalui 4 hal, yaitu G yang pertama adalah grateful, O offering, yang 4 acknowledge, yang kelima L lifetime. Dan saya percaya Tuhan akan mengubah kehidupan Bapak Ibu saudara. When you enter God's presence with praise and worship, ketika saudara memasuki hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan, He enters your circumstances with power. Dia memasuki keadaan saudara. Yesus memasuki kondisi saudara dengan kuasanya yang tanpa batas. Saya mengundang singkat untuk bisa maju ke depan pemain musik. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, ketika saudara memasuki hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan, Tuhan sedang memasuki kondisi saudara. Tuhan sedang memasuki situasi saudara dengan kekuatan kuasanya yang maha dahsyat. Yang percaya, bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Imani saat pagi hari ini, saudara. Mari saudara, kita miliki kembali kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mungkin saudara saat pagi hari ini sudah mulai luntur kasih saudara karena kondisi dan keadaan kita. Saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini, Tuhan kembali memanggil kehidupan saudara. Ayo kembali kepada kasih saudara yang mula-mula. Miliki kasih yang sejati melalui pujian dan penyembahan. Haleluya. Dengan segenap hati Bapak Ibu saudara, kita pujikan pujian ini. Oh Yesus, ya Allah yang sungguh bahagia. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan sama-sama. Ya, amin. Yesus, nama-Mu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari pagi hari datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan tidak memandang apa latar belakang saudara, Tuhan tidak memandang apa keadaanmu. Pagi hari ini datang dengan hati yang sungguh-sungguh hancur, datang dengan hati yang remuk, saudara. Karena Tuhan pagi hari ini sedang mencari setiap saudara dan saya. Haleluya. Yesus, ya, katakan dengan segenap hati. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Haleluya. Saudara, mungkin hari-hari sudah datang dengan pergumulan, keluarga diambang perceraian, ekonomi yang mulai memburuk, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Percayalah kepada Dia, sumber segala-galanya. Ketika hatimu hancur dan remuk, Tuhan akan pulihkan. Keluarga yang mengalami percocokan, ketidakcocokan, Tuhan pulihkan. Ekonomi yang buruk, Tuhan akan menjadi makmur. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Saudara bingung dan ragu akan masa depan, Tuhan sediakan apa menjadi kebutuhan saudara hari-hari ini. Ku selalu sembahmu Tuhan. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian dan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, nyanyi pujian bagiku, Tuhan, pujian bagiku. Haleluya. Tuhan, sebab namamu besar. Amin. Dan layak dipuji. Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Amin.
Dan inilah kasih kami Tuhan, kami belajar memiliki kasih yang sejati melalui pujian dan penyembahan. El Shaddai, Allah kita yang Maha Kuasa. Mari sidang semacam dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan pulang ke rumah kita dengan berkat dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang pagi hari ini begitu clear untuk kita, begitu jelas sebagai petunjuk kehidupan orang-orang yang beriman. Walaupun hanya terdiri dari 4 kata, go, tetapi ini merupakan sesuatu petunjuk hidup bagi orang-orang yang ingin hidup berhasil, hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah kehidupan kita, kita percaya kasih Allah tidak berkesudahan. Karena Ia berkata bahwa segala pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi daripada kekuatan-Mu. Dan ketika engkau mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itulah kasih Allah yang tidak berkesudahan. Terima kasih. Mari sidang jemaat kasih oleh Tuhan, angkat tangan kita. Mari Bapak, Kau tolong setiap kami yang menaikkan pujian, penyembahan, pengakuan, dan juga Tuhan yang mengangkat tangan ini. Minta urapan-Mu turun atas kehidupan kami. Karena kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Kami tidak dapat bertahan tanpa Roh Kudus menyertai kami. Kami tidak dapat Tuhan melaksanakan kehidupan kami tanpa Kristus menyertai di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulang ke rumah masing-masing dengan berkat dari pertolongan Tuhan, kasih Allah menyertai saudara sekalian. Juga yang ada di rumah yang mendengarkan siaran ini, Tuhan memberkati semuanya. Kiranya Tuhan kasih Allah menyertai kita, pertolongannya menyertai kita, dan kuasanya memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ibadah online atau onsite, Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin.